Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun pada trigonometri. Jadi naik turunnya suatu fungsi fx dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari turunan pertamanya. Misalkan f-nya itu adalah fungsi yang bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x anggota i-nya itu adalah interval dari a, b. Yang pertama, jika turunan fx itu lebih dari 0, maka fungsi tersebut selalu naik pada interval i. Yang kedua, jika turunan pertama fx itu kurang dari 0, maka fungsi tersebut turun pada interval i. Dan yang terakhir, jika turunan pertama fx itu sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun, atau biasa kita sebut dengan titik stasioner. Misalnya saya punya kurva y sama dengan sin x. Ini adalah kurva dari y sama dengan sin x. Kemudian diketahui titik puncaknya adalah di 90 derajat, kemudian 270 derajat, dan 450 derajat. Nah, dari titik puncak tersebut, itu namanya adalah titik stasioner, di mana titik tersebut tidak mengalami fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian, fungsi naik itu adalah batasan dari titik stasioner, yaitu dia mengalami kenaikan kurvanya. Selanjutnya, ketika fungsi turun juga dibatasi oleh dua titik stasioner, di mana kurva tersebut mengalami penurunan. Nah, bagaimana cara menentukan intervalnya? Contoh soal, tentukan interval x sehingga grafik fx itu sama dengan sin x plus 30 naik untuk domainnya 0 sampai 360. Jadi kita cari interval berapa yang dibatasi 0 sampai 360, kurva tersebut mengalami kenaikan. Jadi syaratnya tadi yaitu turunan pertama dari fx. Nah, kita cari turunan pertamanya yaitu f aksen x. Karena dia naik maka lebih dari 0. Maka turunan pertamanya yaitu adalah cos x plus 30 derajat lebih dari 0. Selanjutnya kita mencari pembuat nolnya. Jadi saya sama dengankan x plus 30 sama dengan 0. Kenapa saya sama dengankan? Karena saya ingin mencari x nya di titik berapa. Kemudian cos x plus 30, 0 ini itu sama dengan cos berapa? Yaitu cos 90. Dari sini kita tahu bahwa nilai x yang diminta yaitu x nya sama dengan 60 dan x nya sama dengan 240. Kemudian kita membuat garis bilangan yang dimana diketahui domainnya adalah 0 sampai 360 derajat. Ini titik hitam, kenapa? Karena dia ada sama dengannya. Selanjutnya dari titik x nya 60 dan 240, ini titik putih karena dia tidak ada sama dengannya. Kemudian kita mencari daerah positif negatifnya. Bagaimana caranya? Saya mengambil titik di sembarang tempat. Saya misalkan di sini titik ini, saya misalkan ini adalah x nya 30, maka saya cari apakah 30 ini daerahnya positif atau negatif dengan cara saya substitusi ke turunan pertamanya. Karena turunan pertamanya adalah cos x plus 30, jadi saya substitusi x nya 30, maka sama dengan cos 60. Nah, kita tahu cos 60 itu sama dengan setengah dan tandanya positif, maka daerah untuk x nya 30 itu adalah positif, maka sisanya adalah negatif dan positif. Selanjutnya, karena dia yang diminta adalah fungsi naik, di mana lebih dari 0, maka dia minta yang positif. Jadi, interval untuk fungsi naik yaitu ketika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 60 atau 240 kurang dari x kurang dari sama dengan 360. Nah, ini adalah interval fungsi naik pada nomor 1. Selanjutnya nomor 2,
Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos 2x min 30 itu turun untuk 0 sampai 180 derajat. Cara yang sama, karena turun berarti turunan fx itu kurang dari 0. Kita cari turunannya, cos 2x min 30 berarti turunannya adalah min 2 sin 2x min 30 kurang dari 0. Kemudian saya mencari pembuat nolnya, jadi saya sama dengankan 2x min 30 sama dengan 0. Sin 2x min 30 itu sama dengan 0, dan sin berapa yang menghasilkan 0, yaitu sama dengan sin 0. Jadi dapat diketahui x nya ini itu sama dengan 15 dan x yang kedua sama dengan 105. Setelah itu membuat garis bilangan, yaitu domainnya dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian x1 nya 15, x2 nya adalah 105. Kemudian mencari uji titik, saya ambil titik di sini, yaitu di x nya 90. Untuk menentukan daerah ini negatif atau positif, jadi saya substitusi ke turunan fx nya. Turunannya tadi adalah min 2 sin 2x min 30 derajat. Saya substitusi ketika x nya di 90, maka min 2 sin ini 180 min 30 ini sama dengan min 2 kali sin 150. Nah, dari sin kita tahu hasilnya pasti negatif. Berarti untuk daerah yang x nya 90 dia negatif, sisanya adalah positif. Karena yang diminta adalah turun, berarti kurang dari 0, maka daerah negatif intervalnya. Jadi interval untuk nomor 2 yaitu ketika x nya di 15 sampai 105. Nomor 3, tentukan interval x untuk fx sama dengan 2 sin x min cos 2x turun pada 0 sampai 180 derajat. Karena dia turun, caranya sama, berarti turunan fx itu kurang dari 0. Kemudian kita turunkan menjadi 2 cos x ditambah 2 sin 2x kurang dari 0. Setelah itu saya mencari pembuat nolnya, jadi saya sama dengankan plus 2 sin 2x sama dengan 0, 2 cos x ditambah sin 2x nya itu adalah identitas sama dengan 2 sin x dikalikan cos x sama dengan 0. Setelah itu saya faktorkan 2 cos x kurung 1 plus 2 sin x sama dengan 0. Maka ini sama dengan 2 cos x sama dengan 0, atau 1 plus 2 sin x sama dengan 0. Ini menjadi cos x sama dengan 0. Ini menjadi sin x sama dengan min setengah. Nah, cos x sama dengan 0, x nya ketika sama dengan 90 dan x nya sama dengan 270. Karena domainnya adalah 0 sampai 180, maka x nya sama dengan 90 ini berlaku. Untuk 270 tidak berlaku. Kemudian sin x sama dengan min setengah ketika x nya itu sama dengan 210 dan x nya sama dengan 330. Sama, tidak berlaku karena tidak memenuhi domain. Karena 90 yang memenuhi domain, berarti kita membuat garis bilangan dari 0 sampai 180, kemudian x nya 90,
Kemudian mencari titik ujinya, misalnya saya ambil X-nya 60 di sini, saya substitusi ke F aksen X. Jadi ini 60 sama dengan 2 cos 60 ditambah 2 sin 120. Maka ini sama dengan 2 kalikan setengah ditambah 2 kalikan setengah akar 3. Dari sini kita tahu hasilnya positif, maka daerah untuk X-nya 60 itu positif, sisanya negatif. Kemudian karena dia fungsinya mintanya turun, berarti kurang dari 0, maka daerah yang diminta adalah negatif. Jadi interval fungsi turun pada nomor 3 yaitu ketika 90 sampai 180 derajat. Selanjutnya nomor 4, tentukan interval untuk fx-nya sama dengan akar 3 cos x min sin x. Fungsi naik untuk 0 sampai 360. Jadi kalau fungsi naik berarti f aksen x lebih dari 0. Kita turunkan berarti sama dengan min akar 3 sin x min cos x lebih dari 0. Kemudian saya mencari pembuat nolnya, jadi saya sama dengankan sin x min cos x sama dengan 0. Min akar 3 sin x itu sama dengan cos x, jadi min cos x nya saya geser ke ruas kanan. Kemudian sin x per cos x itu sama dengan 1 per min akar 3. Sin x per cos x itu sama dengan tangen x. Kemudian ini dirasionalkan menjadi min sepertiga akar 3. Nah, kita tahu kalau x-nya itu ketika sama dengan 150 dan x sama dengan 330 karena dia di kuadran 2 dan kuadran 4 yang menghasilkan min. Kemudian kita membuat garis bilangan di mana domainnya adalah 0 sampai 360. Kemudian x-nya adalah 150 dan 330. Saya uji titik di 90 untuk mengetahui daerahnya positif atau negatif. Jadi saya substitusi keturunan fx-nya sama dengan min akar 3 sin x min cos x. Ini 90, jadi min akar 3 sin 90 min cos 90. Sin 90 itu sama dengan 1, cos 90 itu sama dengan 0, maka hasilnya min akar 3 atau tandanya min. Maka daerah untuk x nya 90 itu negatif, sisanya positif, negatif. Karena dia naik, berarti yang diminta adalah yang positif. Jadi interval untuk nomor 4 yaitu ketika 150 sampai 330. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.